Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Umtuhatul Isti'anah dengan NIM 23070190005, Ariska Nur Afifah dengan NIM 23070190087, Risa Agustina Damayanti dengan NIM 23070190099. Di sini kami akan membahas tentang supring dan contoh supring. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada definisi. Definisi supring ada dua. Yang pertama menyatakan misalkan R terhadap penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring, S tidak himpunan kosong adalah himpunan bagian dari R. Bila operasi yang sama dengan S terhadap operasi penjumlahan perkalian membentuk suatu ring, maka S disebut supring dari R. Definisi yang kedua menyatakan bahwa misalkan R terhadap operasi penjumlahan perkalian adalah suatu ring, S adalah himpunan bagian dari R yang disebut supring dari R. Bila untuk setiap A, B anggota S berlaku sebagai berikut. Yang pertama, S tidak himpunan kosong. Yang kedua, A min B anggota S. Dan yang ketiga, A kali B anggota S. Syarat yang pertama menyatakan bahwa himpunan bagian dari ring disebut bukan himpunan kosong. Syarat yang kedua, S terhadap penjumlahan adalah merupakan suatu grup komunikatif. Dan syarat yang ketiga, S terhadap operasi perkalian adalah merupakan suatu semi-grup. Sehingga dapat kita katakan bahwa syarat-syarat tersebut telah memenuhi syarat dari suatu ring. Dikarenakan S adalah himpunan bagian dari R, maka S dapat dikatakan sebagai supring. Oke, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai teorema-teorema ring. Nah, teorema ring yang pertama itu misalkan S himpunan tak kosong dalam ring. Himpunan S itu merupakan supring dari R jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen S itu berlaku A plus min B elemen S dan A, B elemen S. Nah, di sini operasi penjumlahan dan perkalian. Langsung saja kita buktikan. Nah, di sini pertama kita asumsikan bahwa S itu adalah supring dari ring R. Akibatnya untuk sembarang A, B elemen S itu berlaku A elemen S, B elemen S, maka menjadi A elemen S dan min B elemen S. Untuk A plus min B elemen S dan A elemen S, B elemen S itu A, B elemen S. Kemudian kita asumsikan bahwa setiap A, B itu elemen S berlaku A min B elemen S dan AB elemen S. Dengan menggunakan sifat-sifat ini, maka kita peroleh A elemen S, A elemen S itu adalah 0 sama dengan A min A elemen S. Dan 0 elemen S, A elemen S itu adalah A min A sama dengan 0 min A elemen S. Akibatnya A elemen S, B elemen S itu adalah A plus B elemen S. Maka A plus min B elemen S sama dengan A min B elemen S. Dan dari asumsi tersebut diperoleh A elemen S, B elemen S, maka A, B elemen S. Di sini dapat kita simpulkan bahwa S itu tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian karena terdapat elemen netral atau 0 di dalam S dan setiap elemen di dalam S itu mempunyai elemen negatifnya di dalam S. Selanjutnya, karena S itu merupakan subset dari R, setiap elemen dari S itu juga merupakan elemen dari R. Maka di dalam S itu berlaku sifat komutatif dan asosiatif terhadap penjumlahan, dan di dalam S juga itu berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian serta berlaku di sifat distributif kiri dan kanan. Maka ini berarti S terhadap operasi penjumlahan dan perkalian itu sama dengan operasi pada R yang merupakan ring. Ini berdasarkan definisi supring S yang merupakan supring dari R. Lanjut, kita masuk ke teorema yang kedua, di mana jika S dan T itu merupakan supring dari ring R, maka S irisan T itu juga merupakan supring dari ring R. Kita buktikan
ambil sembarang A, B elemen S irisan T, ini berarti A, B elemen S dan A, B elemen T. Karena S dan T itu merupakan subring dari ring R, maka berlaku A min B dan AB itu merupakan elemen dari S. Serta A min B dan AB itu merupakan elemen dari T. Akibatnya, A min B dan AB itu elemen dari S irisan T. Jadi, S irisan T itu merupakan subring dari... Oke, kita masuk ke teorema yang ketiga. Misalkan R ring dan S itu himpunan bagian dari R untuk S bukan himpunan kosong. Maka S merupakan subring dari R jika dan hanya jika yang pertama AB itu elemen S dan AB min 1 itu elemen S untuk setiap A, B elemen S. Kita buktikan. Yang pertama diketahui S itu subring dari R, maka S tertutup terhadap perkalian dan S itu elemen mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Jadi syarat yang pertama dan kedua itu terpenuhi. Kemudian tadi sudah diketahui syarat yang pertama AB elemen S dan yang kedua AB min 1 elemen S untuk setiap A, B elemen S. Berdasarkan syarat yang kedua, untuk S operasi penjumlahan itu merupakan subgrup karena R operasi penjumlahan grup komutatif, maka S operasi penjumlahan juga grup komutatif. Kemudian yang kedua, berdasarkan syarat yang pertama, operasi perkalian itu bersifat tertutup di S. Yang ketiga, sifat asosiatif, operasi perkalian, dan distributif, operasi penjumlahan itu terhadap perkalian dipenuhi di S karena S itu merupakan himpunan bagian dari R. Terbukti bahwa S itu adalah subring dari R. Dan dari uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa syarat-syarat dari subring itu adalah misalkan R pada operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah suatu ring, S adalah himpunan bagian dari R yang disebut subring dari R bila untuk setiap A, B itu berlaku yang pertama S bukan himpunan kosong, yang kedua S plus min B itu elemen S, dan yang ketiga A, B elemen S. Syarat tiga tersebut itu menyatakan bahwa S terhadap operasi perkalian itu merupakan semigrup. Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat-syarat tersebut itu telah memenuhi syarat dari suatu ring, dikarenakan S itu adalah himpunan bagian dari R, maka S dapat dikatakan sebagai subring dari R. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu selidiki apakah ring himpunan bilangan genap merupakan subring dari ring himpunan bilangan bulat. Untuk penyelesaiannya, G merupakan himpunan bilangan bulat genap atau G sama dengan 2N di mana N anggota Z. Akan dibuktikan G subring dari bilangan bulat jika diambil X1 sama dengan 2N1 dengan N1 anggota Z, X2 min 2N2 dengan N2 anggota Z. Maka X1 min X2 sama dengan 2N1 min 2N2. Nah, untuk angka 2 dikeluarkan menjadi 2 kali N1 min N2 anggota G. Karena N1 dan N2 anggota Z, maka N1 min N2 juga merupakan anggota Z. Kemudian 2 kali N1 min N2 itu adalah anggota G. Selanjutnya X1 kali X2 sama dengan 2N1 kali 2N2. 2-nya dikeluarkan menjadi 2 kali N1 N2 anggota dari G. Karena N1 dan N2 anggota Z, maka N1 N2 juga anggota Z. Kemudian 2N1 N2 itu anggota G, maka 2 kali 2N1 N2 itu juga anggota dari G. Karena syarat 1 dan 2 terpenuhi, maka G subring dari Z. Untuk contoh soal yang kedua, misalkan Z4 adalah 0, 1, 2, dan 3 merupakan suatu ring
tunjukkan bahwa S sama dengan 0 dan 2 adalah subring dari Z4. Untuk penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa S 0 dan 2 memenuhi syarat-syarat dari suatu subring. Nah, untuk syarat yang pertama, S bukan merupakan himpunan kosong. Maka syarat terpenuhi karena S mempunyai dua anggota, yaitu S sama dengan 0 dan 2. Untuk syarat yang kedua, A plus min B anggota S. Nah, kita punya 0 dan 2 anggota S, maka 2 min 0 sama dengan 2, 2 min 2 sama dengan 0, 0 min 2 sama dengan 2, sehingga 0 dan 2 anggota S. Dan untuk syarat yang ketiga, A kali B anggota S. Kita punya 0 dan 2 anggota S, maka 2 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 2 sama dengan 0, sehingga 0 termasuk anggota S. Karena syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka S adalah subring dari Z.